Oke, halo kembali lagi bersama Niko dan di video kali ini sebelumnya kita udah masuk di minggu keempat gitu ya dan kita akan bicara tentang gimana caranya melakukan optimasi dalam sebuah post gitu ya. Nah, kalau kita ngobrolin tentang optimasi postingan di Instagram gitu ya, maka kita juga akan perlu kenalan dengan namanya hashtag gitu ya. Jadi kita akan membahas dulu di video kali ini tentang seputar hashtag Instagram gitu ya. Jadi apa saja ya hal-hal yang penting untuk Anda ketahui tentang Instagram. Jadi kalau kita tentang ngobrol tentang Instagram gitu ya, jadi salah satu data yang saya ambil dari Agora Pulse gitu ya, em, di mana dikatakan bahwa konten dengan hashtag gitu ya memiliki jumlah likes itu lebih tinggi 70% lebih tinggi gitu ya, peningkatan likes gitu ya, peningkatan likes-nya lebih tinggi 70% konten yang menggunakan hashtag dan yang tidak menggunakan hashtag gitu ya. Itu kenapa hashtag menjadi penting dalam setiap postingan gitu ya, terutama dari apa yang saya alamin gitu ya. 5.000 sebelum Anda mencapai 5.000 follower, 10.000 lah, katakan 10.000 follower menuju 10.000 follower pertama gitu ya. Peran hashtag di dalam setiap postingan itu besar sekali, makanya postingan penting walaupun di atas 10.000 itu sebetulnya ya tentatif. Anda mau pakai hashtag boleh, nggak pakai nggak apa-apa gitu ya. Tapi saran saya sih tetap pakai aja karena better ya. Sebaiknya Anda tetap tetap terus pakai walaupun follow Anda ya ratusan ribu, jutaan bahkan gitu ya. Jasa saya gunakan karena itu bisa meningkatkan impresi gitu ya. Nah, kemudian saya juga kita sedikit mencari-cari atau belajar tentang informasi dari banyak sumber gitu ya. Jadi data dari Social Fast ini tahun 2014 gitu ya, dikatakan gitu ya dari risetnya Social Fast ini mengatakan bahwa konten dengan 7 hashtag itu memiliki interaksi yang lebih tinggi. Jadi ini data 2014. Kemudian dari TrackMaven ya 2016, konten dengan 9 hashtag itu memiliki interaksi yang paling tinggi. Jadi itu menurut TrackMaven. Kemudian juga ada data dari Clear 2017 di mana dia menyebutkan yang ini lebih luar biasa lagi ya bahwa dua hashtag memiliki interaksi yang paling tinggi. Nah, kemudian juga dari banyak sumber yang tadi gitu ya, Agora Pulse akhirnya menyimpulkan di tahun 2017 gitu ya, dan dia mencoba di 3 akun milik Agora Pulse, dan dia menemukan bahwa postingan dengan 8 hashtag itulah yang memiliki interaksi paling tinggi di Instagram. Jadi, saya mulai bertanya-tanya gitu ya, kok berbeda-beda gitu ya, terutama ini data yang lumayan cukup banyak diikutin sama orang-orang akhir-akhir ini adalah dari Simply Measured ya, tahun 2018, jadi memang yang paling terbaru postingan dengan hashtag lebih dari 11 gitu ya memiliki interaksi yang paling tinggi di Instagram. Ini menurut datanya gitu ya. Kemudian juga dia ada membreakdown gitu ya data dari data-data ini ya. Jadi dia melihat per 1.000 followers gitu ya berapa persen interaksinya gitu ya. Jadi penggunaan dari 0 hashtag itu 18%, kemudian sampai dengan paling tinggi itu di 11 hashtag itu interaksinya mencapai 79,5%. Jadi kalau Anda lihat yang 11 hashtag yang paling tinggi dibandingkan sama yang lain gitu ya. Walaupun kalau Anda lihat di menggunakan 9 hashtag itu ya juga lumayan bagus yaitu 49,5%, tapi ekstrim banget saat dia menggunakan 11 hashtag gitu ya. Jadi data yang paling baru dari Simply Measure. Nah, jadi kesimpulannya apa sih? Yang saya lihat, yang saya pelajarin gitu ya, dan saya amatin dari banyak sumber yang kita udah lihat tadi gitu ya, memang nggak ada angka pasti akhirnya kan tentang berapa jumlah hashtag yang sebaiknya digunakan. Terlebih lagi, menurut saya ada kelemahan dari metode-metode yang digunakan semua data tadi untuk mengukur hashtag gitu ya. Karena tidak mempertimbangkan faktor lain seperti misalnya kualitas konten itu sendiri, konten yang diposting gitu ya, kemudian tidak mempertimbangkan waktu, kapan waktu konten konten tersebut diposting, kemudian juga tidak mempertimbangkan faktor relevansi hashtag dengan konten itu sendiri. Yang mana sebetulnya tiga hal ini punya peranan yang sangat vital dalam kalau kita ngomongin tentang interaksi gitu ya. Jadi memang hasil studi tersebut pasti berbeda-beda gitu ya. Itu yang saya lihat gitu ya, saya amatin. Karena memang tidak mungkin bisa sama. Artinya hari ini dengan minggu depan pasti berbeda gitu. Walaupun kita posting dengan konten yang sama dengan hashtag yang sama, hasilnya pasti beda gitu ya. Kenapa? Karena situasi berubah, lingkungan berubah, ya intinya semua berubah gitu ya. Jadi makanya tidak mungkin, terutama apalagi kalau misalnya kontennya berbeda, jamnya berbeda, harinya berbeda gitu ya. Jadi Anda harus paham bahwa tiga faktor tersebut yang saya sebutkan ya, kualitas konten, waktu post konten, dan relevansi hashtag dengan konten itu sendiri, itu sangat penting juga untuk sesuatu yang perlu kita pahamin gitu ya.
Nah, jadi menurut saya memang cara yang paling baik untuk kalau kita ngomongin tentang hashtag gitu adalah melakukan dengan menggunakan pendekatan TOTE atau Taste, Operate, Test, Exit gitu ya. Nah, ini yang akan kita pelajarin dalam metode penggunaan hashtag yang akan saya ajarkan ke Anda gitu ya. Nah, metodenya itu nggak begitu susah, yaitu saya menggunakan pendekatan namanya clustering hashtag gitu ya. Yaitu contohnya aja, contoh yang saya kasih di slide adalah kita menggunakan 4 grup hashtag. Jadi menggunakan grup hashtag namanya. Jadi kalau misalnya grup hashtag yang saya sarankan sih Anda bisa buat 4 sampai 5 grup hashtag gitu ya. Jadi better Anda bisa buat 4 sampai 5 tergantung berapa banyak Anda posting gitu ya. Jadi Anda bisa siapkan 4 sampai 5 grup hashtag di mana setiap grup hashtag itu akan berisi bermacam-macam jumlah hashtag. Nah, saya pribadi itu menggunakan 15 sampai 25 hashtag yang variatif jumlahnya gitu ya. Jadi misalnya satu grup hashtag isinya 15, satu grup hashtag isinya 20, satu grup hashtag isinya 25. Kemudian satu grup hashtag lagi misalnya isinya 23 misalnya gitu ya. Jadi saya buat variatif gitu ya. Fungsinya apa? Ya fungsinya untuk TOTE tadi ya, test operate, test exit. Kita melihat mana yang mendapatkan impresi bagus, kita juga mengukur jamnya, kemudian kita mengukur harinya, seperti itu. Nah, jadi simpelnya adalah saat Anda postingan pertama Anda nantinya gitu ya, Anda akan menggunakan grup hashtag pertama, grup hashtag A gitu ya. Kemudian saat Anda postingan kedua, Anda menggunakan grup hashtag yang B gitu, yang kedua gitu ya. Kemudian postingan ketiga Anda gunakan grup hashtag yang C. Kemudian postingan keempat Anda gunakan grup hashtag D, jadi Anda sudah menggunakan 4 grup hashtag Anda. Kalau 5 maka Anda postingan kelima Anda pakai grup hashtag E gitu ya. Tapi di kasus contoh ini, postingan kelima Anda balik lagi menggunakan grup hashtag A gitu ya. Dan selanjutnya 6 pakai grup hashtag B, postingan ke-7 menggunakan grup hashtag C, kemudian postingan ke-8 Anda pakai grup hashtag D gitu ya. Jadi seperti ini cara Anda melakukan namanya TOTE gitu ya, sampai Anda nanti ketemu. Biasanya sih ini akan dilakukan selama 1 bulan gitu ya. Kenapa 1 bulan? Karena 1 bulan ada 4 minggu, dan 4 minggu ini akan mewakilin pattern atau pola dari followers Anda. Itu yang saya amatin. Makanya Anda nggak bisa ngetes berdasarkan, oh kayaknya saya pakai hasil ini, kok hari ini bagus gitu ya. Kemudian Anda pakai lagi besok, oh ternyata kok nggak bagus gitu ya. Karena setiap hari tidak semua orang membuka Instagram setiap hari seperti Anda dan saya misalnya gitu ya. Jadi audiensnya berbeda, situasi dan kondisi setiap account itu juga berbeda. Itu kenapa wajib menggunakan atau melakukan namanya test operate, test exit ini dalam interval waktu yang cukup gitu ya. Artinya kalau saya sih biasanya 2 minggu sampai 1 bulan. Jadi 2 minggu atau 4 minggu seperti itu. Jadi Anda meriset hashtag itu ya cukup banyak ya, biasanya 4 sampai 5 grup hashtag yang Anda pakai berulang. Saya kadang bisa sampai buat 7 sampai 9 grup hashtag yang saya pakai muter-muter gitu ya. Tapi ingat bahwa balik lagi ngomongin tentang membuat grup hashtag, nanti kita akan lebih detail secara khusus kita akan praktekin di di posting di video yang lain, di pelajaran yang lain gitu ya. Tapi saya ingin Anda paham dulu tentang ya mitos-mitos tentang hashtag gitu ya. Nah, kemudian Anda harus sadar juga bahwa di feed post gitu ya. Nah, ini berbeda dengan story post gitu ya. Kalau di feed post di Instagram gitu ya, kita bisa menggunakan maksimal 30 hashtag pada setiap post gitu ya. Jadi kalau saya bilang tadi 15 sampai 25 itu artinya kan tidak memakan semua porsi dari feed post Instagram. Yang saya amatin adalah saya pernah coba posting dengan 30 hashtag, saya mentokin gitu ya, saya fullin 30 hashtag, saya pakai semuanya. Justru jelek sekali hasilnya, saya nggak tahu kenapa gitu ya. Padahal kan feature itu Instagram yang buat ya, tapi di kasus saya yang paling works di antara 15 sampai 25 hashtag gitu ya. Tapi Anda mau coba bebas, artinya dengan TOTE gitu ya, Anda punya kebebasan untuk memilih gitu ya, seperti apa Anda mau melakukan postingan Anda seperti itu. Tapi intinya Anda harus paham gini ya, bahwa tujuan utama penggunaan hashtag pada setiap post itu adalah untuk meningkatkan jangkauan atau reach dan juga impression gitu ya. Jadi Anda paham bahwa hashtag itu perannya bukan interaksi, karena interaksi itu nanti tergantung dari konten itu sendiri, konten caption gitu ya. Kalau misalnya kontennya menarik atau relevan gitu ya dengan hashtagnya, maka biasanya interaksinya bagus. Jadi hashtag sendiri itu perannya lebih ke impression dan jangkauannya. Jadi reach dan impression. Jadi Anda jangan mengira gitu ya bahwa penggunaan hashtag itu akan meningkatkan interaksi. Jawabannya tidak. Tetapi gini, dengan impresi yang besar, semakin besar impresi, artinya semakin baik penggunaan hashtag gitu ya,
maka interaksi bisa besar. Kenapa? Karena kalau misalnya konten Anda relevan, artinya kan banyak yang berinteraksi karena impresinya besar. Tapi kalau misalnya Anda pakai hashtag yang tidak relevan dan tidak muncul di hashtag yang Anda gunakan, maka tidak ada impression. Tidak ada impression, wajar kalau Anda dapat interaksi yang rendah. Jadi paham ya, asal muasal interaksi itu. Karena asal muasal interaksi itu adalah dari reach dan impression. Tetapi balik lagi ke konten. Jadi Anda jangan jangan terbalik-balik gitu ya. Jadi kurang lebih itu yang perlu saya jelaskan gitu ya tentang membuka wawasan Anda seputar hashtag. Kita akan belajar tentang lebih detail lagi tentang hashtag gitu ya di video berikutnya, dan itu aja pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.